Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari mustalah hadis untuk pemula yang diambil dari kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang dikarang oleh Syekh Mahmud Tohan rahimahullah ta'ala yang baru saja wafat belum lama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan bagi beliau dan rahmat baginya dan menempatkan beliau di tempatnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pengantar istilah-istilah dalam ilmu hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagian yang pertama. Insya Allah kita akan lengkapi pada pertemuan kali ini bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah menyebutkan apa itu hadis, apa itu asar, apa itu khabar. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan lengkapi bagian yang belum kita sampaikan. Langsung saja kita masuk kepada istilah selanjutnya setelah kita mempelajari tentang asar. Istilah selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam mempelajari ilmu hadis adalah al-isnad. Al-isnadu lahu ma'nayain. Isnad memiliki dua pengertian. Isnad memiliki dua pengertian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Tohan. Al-isnad lahu ma'nayani. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama adalah azul hadisi ila qailihi musnadan. Azul hadisi ila qailihi musnadan. Azu ay nisbatul hadisi ila qailihi musnadan. Menyandarkan, mengaitkan sebuah hadis kepada yang mengucapkannya secara bersambung, musnad. Musnad. Secara sanadnya. Berarti menisbatkan sebuah ucapan, artinya hadis awil khabar, kepada yang mengucapkannya musnadan. Ini menurut pengertian yang pertama dari makna isnad. Jadi ketika ada sebuah hadis, ada sebuah khobar, maka kita mengatakan ini khobar ini adalah mengucapkan adalah Nabi. Khobar ini atau hadis ini adalah mengucapkan misalnya sahabi. Nah, ada hadis mauquf, nanti kita akan mempelajari tentang hadis mauquf. Ada hadis marfu', ada hadis maqtu'. Semuanya ketika kita mengisnadkan itu kepada yang mengucapkan, maka itu kita namakan isnad. Atau kita menisbatkan hadis tersebut kepada yang mengucapkan, kita namakan al-isnad. Makna yang kedua, al-ma'na tsani min al-isnadi huwa silsilatu ar-rijali al-musilah lil matni. Adalah rangkaian para perawi yang bersambung kepada matan. Rangkaian perawi yang meriwayatkan sebuah hadis yang bersambung sampai pada matannya. Untuk makna yang kedua ini, maka isnad itu memiliki arti yang sama dengan sanad. Nah, jadi ada sanad itu sinonim dari isnad untuk makna yang kedua. Artinya sanad dan isnad terkadang mereka memiliki satu macam arti, artinya rangkaian perawi yang meriwayatkan sebuah hadis yang bersambung sampai kepada matannya, bersambung sampai kepada redaksi atau teks hadisnya. Baik, kita masuk kepada contoh di sini. Kita lihat contohnya di sini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Syu'bah dari Syu'bah, an Qatadah dari Qatadah, an Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini kita lihat dari rangkaian perawinya, silsilah rawinya atau rangkaian rantai yang meriwayatkan hadis ini, mulai dari Musaddad meriwayatkan dari Yahya, Yahya meriwayatkan dari Syu'bah, Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah meriwayatkan dari Anas meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rangkaian ini kita namakan dengan isnad. Ini kita namakan dengan isnad. Rangkaian rawi ini kita namakan dengan isnad, atau dengan bahasa lain kita namakan juga dengan sanad. Sanadnya muttasil, yang bersambung. Nah, matannya mana? Matannya adalah ini yang diriwayatkan. Matan adalah redaksi hadis atau teks hadis yang disebutkan atau diucapkan oleh yang Nabi SAW di sini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini adalah matannya. Nah, meskipun nanti akan disebutkan apa itu matan, sudah kita sebutkan contoh dari matan di sini, yaitu teks atau redaksi hadis yang diriwayatkan oleh
para perawi sampai kepada Nabi SAW. Nah, sekarang kita pindah kepada sanad. Tadi sudah kita sebutkan sanad ternyata adalah sinonim dari isnad. Artinya sanad itu artinya sama dengan isnad dalam pengertian dalam satu sisi. Nah, adapun sanad sendiri memiliki satu arti secara istilah. Adapun isnad tadi sudah kita sebutkan memiliki dua arti. Arti yang kedua artinya sama dengan sanad. Sudah kita sebutkan, sanad berarti adalah sama dengan isnad. Silsilatul rijal al-musilah lil matni, rangkaian para perawi hadis yang bersambung sampai kepada matannya. Ini sudah kita sebut secara istilah. Dan inilah yang lebih penting untuk kita ketahui makna sanad secara istilah, karena istilah inilah yang digunakan oleh para ulama ahli hadis. Adapun secara bahasa, ini sekedar pengetahuan untuk kita, al-mu'tamad, yaitu sesuatu yang sudah diakui, sesuatu yang dijadikan sandaran. Dinamakan mu'tamad wa summiya kadzalika li'anna al-hadits yustanu ilaihi wa yu'tamadu alaihi. Kenapa? Karena hadis disandarkan kepadanya atau dijadikan patokan, menyandarkan atau menjadikan sandaran hadis kepadanya. Nah, dinamakan hadis karena hadis li'anna al-haditsa yustanu ilaihi wa yu'tamadu alaihi. Karena hadis itu disandarkan dan ditopang oleh hal tersebut. Nah, ini secara bahasa. Meskipun sudah kita sebutkan, yang menjadi fokus kita adalah makna secara istilah. Nah, kemudian makna selanjutnya al-matan. Tadi sudah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Musaddad sampai kepada Nabi SAW. Mulai dari Musaddad meriwayatkan dari Syu'bah. Nah, dari Yahya meriwayatkan dari Yahya, meriwayatkan dari Syu'bah, meriwayatkan dari Qatadah, meriwayatkan dari Anas, meriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian yang diriwayatkan itu adalah hadis yang kita katakan dengan matan. Nah, dari Yahya, dari Musaddad ke Yahya, Yahya ke Syu'bah, Syu'bah ke Qatadah, Qatadah ke Anas, Anas ke Nabi SAW, meriwayatkan sebuah hadis, teks hadis yang kita namakan matan. Matan secara bahasa ma'suru bawartafa minal ard. Bagian dari bumi yang bagian yang menonjol dari bumi, yang keras, dan bagian dari punggung bumi lah kita katakan. Kalau mungkin dalam bahasa sederhana kita katakan gundukan tanah di bumi yang keras dan meninggi. Misalnya ada sebuah tanah, maka mungkin kita akan ada gundukan, mungkin entah itu bukit, entah itu gundukan yang keras dan meninggi. Ini kita namakan dengan matan. Secara sekilas kita bisa melihat matan adalah sesuatu yang jelas nampak. Jadi ketika diriwayatkan, sanad adalah sesuatu yang bisa nampak dan terlihat jelas dan kokoh ya, kokoh. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, matan adalah mayantahi ilaihi sanudu minal kalam. Mayantahi ilaihi sanudu minal kalam. Kalau bahasa gampangnya, bahasa yang ringkas kita gunakan, matan adalah redaksi hadis atau teks hadis. Ini secara ringkas. Adapun kalau kita gunakan istilah ini, maka mayantahi ilaihi sanadu minal kalam adalah semua atau akhir semua ujung dari sanad yang merupakan akhir dari pembicaraan atau periwayatan. Semua ujung dari sanad, ujungnya mana? Misalnya ujung kita mulai dari sini Musaddad ke Yahya, ke Syu'bah, ke Qatadah, ke Anas, ke Nabi, ujungnya mana? Ini. Mayantahi ilaihi sanadu minal kalam, berupa ucapan. Mayantahi, jadi kalam yang tahi adalah, kalau kita menggunakan menterjemahan min di sini adalah min tafsiriyah, menjelaskan dari ma, maka kita memulai dari kalam. Ini sanad adalah ucapan yang berakhir di ujung sanad. Ucapan yang berakhir di ujung sanad. Bisa juga kita terjemahkan seperti itu. Semua ucapan yang berakhir di ujung sanad. Semua ucapan yang berakhir atau berada di ujung sanad. Itu kita katakan matan. Jadi ucapan ini yang berakhir di ujung sanad kita namakan dengan matan. Ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Ini pengertian matan secara istilah.
Bahasa gampangnya yaitu kita katakan redaksi hadis atau teks hadis yang diriwayatkan, yang berada di ujung pembicaraan. Semua ucapan yang berakhir di ujung sanad. Nah, kita pindah ke istilah selanjutnya, al-musnadu. Apa itu musnad bi fathil nun? Adalah yang secara bahasa isim maf'ul. Dalam tasrif kita mengatakan ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Dari asnada yusnidu. Asnada yusnidu. Kalau isnadan musnidun musnadun. Musnad isim maf'ul min asnada asy' min asnada syai' ilaihi atau min usnida syai'u ilaihi. Nah, jadi kata-kata isim maf'ul jadi menyandarkan sesuatu kepadanya, sesuatu yang disandarkan, yang dijadikan patokan. Bimakna azahu wa nasabahu ilaihi, mengaitkan dan menasabkan sesuatu kepadanya. Nah, sesuatu yang musnad berarti sesuatu yang memiliki sandaran, sesuatu yang memiliki patokan, yang memiliki tempat untuk sesuatu yang sudah standar, yang diakui, ya, yang musnad. Nah, adapun secara istilah, musnad memiliki 3 macam arti. Nah, musnad terkadang memiliki makna salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabi ala hiddatin. Definisi yang pertama atau pengertian yang pertama dari sanad adalah semua kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari setiap sahabat dalam yang disendirikan secara terpisah, disendirikan. Jadi sanad dari musnad adalah sebuah kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari sahabat yang disendirikan. Misalnya dikumpulkan hadis-hadis yang meriwayatkan dari Abu Bakar. Kemudian selanjutnya yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Kemudian setelahnya dikumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman. Jadi disendirikan masing-masing. Biasanya kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis mengumpulkan hadis berdasarkan urutan fikih, misalnya dimulai dari kitab Thaharah, dimulai dari kitab Shalah, atau beberapa tata cara atau gaya penyusunan yang lain. Ada musnad, cara penyusunannya adalah mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Ini kita namakan dengan musnad. Kemudian makna yang kedua dari musnad adalah al-hadisul marfu'u al-muttasilu sanadan. Apa itu musnad? Adalah hadis yang marfu, yang bersambung sanadnya. Hadis marfu, nanti akan ada istilah sendiri untuk hadis marfu, adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw takririn, adalah semua ucapan, perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada Nabi SAW. Makna yang ketiga dari musnad adalah an yurada bihi as-sanadu fa yakunu bihadza al-ma'na masdaran mimiyan. Nah, makna yang ketiga dari musnad adalah sinonim dari sanad. Berarti tadi kita mendapatkan 3 istilah, ada sanad, ada isnad, ada musnad. Semuanya memiliki arti yang sama dalam satu kondisi. Sanad terkadang kita namakan dengan isnad, terkadang kita namakan dengan musnad. Artinya adalah rangkaian perawi yang bersambung sampai kepada matanya. Dalam rangkaian perawi yang bersambung, yang berkelanjutan, yang bersambung sampai kepada matan. Dan ini musnad di sini dalam bentuk masdar mimi. Masdar mimi. Nah, masdar mimi salah satu masdar yang berada dalam tasrif, biasanya masdar atau salah satu masdar yang ada di dalam ilmu nahwu, yaitu masdar mimi. Nah, tidak. Jadi ada sanad, ada isnad, ada musnad. Semuanya 3 istilah ini sinonim dalam satu makna. Nah, ini contoh beberapa musnad yang pernah ada. Ada musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada musnad Syafi'i. Kemudian ada musnad Syihab. Ini adalah contoh beberapa kitab musnad yang dikarang sesuai dengan nama-nama sahabi. Ada beberapa hal contoh di sini yang disebutkan selain yang dari gambar. Ada musnad Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair. Ada musnad Abu Daud Sulaiman bin Daud At-Tayalisi, musnad Asad bin Musa Al-Umawi, musnad Musaddad. Ini musnad yang dikarang oleh para ulama ini. Nah, biasanya mereka mengumpulkan musnad dari nama-nama sahabat yang dikumpulkan, disendirikan penulisannya berdasarkan, dikumpulkan hadis-hadis tersebut berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan. Nah, kita lanjut kepada istilah selanjutnya, yaitu al-musnidu bi kasrin nun. Al-musnidu bi kasrin nun dengan mengkasrah nunnya. Ini isim fa'il dari asnada yusnidu.
Asnada yusnidu, kalau yang tadi isim mustaq isim maf'ul, kalau musnid berarti isim fa'ilnya, pelaku. Nah, siapa itu musnid? Huwa man yarwi al-hadisa bisanadihi, adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Adalah seseorang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik dia memiliki ilmu terhadap apa yang diriwayatkan, aw la lahu illa mujarrad riwayah, atau dia hanya sekedar meriwayatkan tanpa dia memahami apa yang dia riwayatkan. Maksudnya, terkadang ada orang yang meriwayatkan hadis, tapi dia tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap, tidak memiliki fikih terhadap hadis yang diriwayatkan. Ini maka semuanya orang yang meriwayatkan hadis, baik dia paham atau tidak, baik dia memiliki ilmu atau tidak, tetap dinamakan al-musnidu. Nah, istilah selanjutnya al-muhaddisu. Al-muhaddis, apa itu atau siapa itu al-muhaddis? Al-muhaddisu huwa man yastaghillu bi ilmil hadisi riwayatan aw dirayatan wa yatali'u ala katsiri min riwayati wa ahwali arwatiha. Adalah orang yang berkecimpung, bergelut di dalam ilmu hadis, baik dari sisi riwayat dan dirayah, sisi riwayat periwayatan hadis atau dirayah, dari sisi keilmuannya, memahami bagaimana cara memahami hadis, wa yatali'u ala katsiri min riwayat, dan meneliti banyak riwayat, wa ahwali arwatiha, dan kondisi para atau biografi dari profil dari para perawinya. Ini adalah seorang muhaddis, ulama ahli hadis. Mereka adalah orang yang berkecimpung, bergelut. Mereka menyibukkan diri dengan ilmu hadis, baik dari sisi riwayat maupun sisi keilmuan. Dan mereka banyak meneliti tentang riwayat-riwayat hadis dan juga profil para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini namanya muhaddis, ulama al-hadis. Istilah selanjutnya ada al-hafiz. Al-hafiz, siapa itu al-hafiz? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah muradifu lil muhaddis, sinonim dari muhaddis, artinya muhaddis dengan al-hafiz memiliki makna yang sama. Ini pendapat inda kasiri minal muhaddisin, menurut pendapat sebagian besar ahli hadis. Pendapat yang kedua menyebutkan wakila. Wakila di sini biasanya menunjukkan sebuah pendapat yang lemah ya. Akila biasanya istilah kila untuk menunjukkan sebuah pendapat yang kurang kuat. Wakila al-hafizu huwa arfa'u darajatan minal muhaddis. Muhaddis atau al-hafiz adalah orang yang lebih tinggi levelnya daripada muhaddis. Bihaizu di mana yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqatin aksar mimma yajhalu. Di mana pengetahuan dia terhadap rawi-rawi yang berada dalam satu generasi, dalam satu tabaqat, lebih banyak yang dia ketahui daripada yang dia tidak ketahui. Artinya pengetahuan seorang al-hafiz itu lebih banyak daripada seorang muhaddis. Kenapa dia levelnya lebih tinggi? Karena dia mengetahui para kondisi, para perawi, profil para rawi dalam setiap generasi. Pengetahuan dia terhadap para rawi tersebut lebih banyak daripada yang dia tidak ketahui. Ini pendapat yang kedua, meskipun kita katakan pendapat ini pendapat yang lemah berdasarkan wakila, kata-kata wakila. Kemudian terakhir, istilah terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Thahan rahimahullah ta'ala ada al-hakim. Siapa itu al-hakim? Al-hakim adalah man ahata ilman bi jamil ahadis. Adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu yang luas terhadap semua hadis. Adalah orang yang cakupan ilmunya luas terhadap semua hadis, hatta la yafutuhu minha illal yasir. Illal yasir. Sampai-sampai tidak ada yang terluput darinya. Artinya dia menguasai, meliputi ilmunya, mencakup segala hadis yang ada, dan tidak tersisa yang dia tidak ketahui kecuali sedikit. Anggaplah misalnya hadis itu ada 1 juta hadis, dia mengetahui hampir banyak. Mungkin tersisa 10 atau 20 hadis yang dia tidak ketahui, tidak banyak. Ini adalah seorang hakim, contoh saja seperti itu misalnya. Wa hadza ala ra'i badi ahli ilmi, tapi ini adalah menurut pendapat sebagian ulama atau sebagian ahli hadis, tidak menurut sebagian besar ulama. Wallahu a'lam. Inilah yang disebut oleh Syekh Muhammad Thahan dalam kitabnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan faedah bagi kita, menambah keimanan kita dan menambah wawasan kita dalam memahami ilmu hadis, sehingga kita bisa mudah dalam memahami memasuki ilmu hadis dan memahami hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.